System malfunction. Kick. Drum. Bass. 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 Kick. Drum. Bass.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampurasun. Alhamdulillah di siang hari ini saya Dr. UU Sunaria SIP Eskep Nurse MKes. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya punya kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal terkait yang pertama tentang kegiatan dan kebijakan yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 11 April Sumedang, dan saya mendapatkan amanah dari para sepuh, para pinisepuh, dari rektorat dan terkhusus rekan-rekan Senat Akademik Fakultas Ilmu Kesehatan di mana saya memimpin di fakultas ini. Tentu mempunyai tanggung jawab yang harus kami lakukan, yaitu kita menjawab visi dan misi daripada universitas, visi dan misi Fakultas Ilmu Kesehatan, di mana Fakultas Ilmu Kesehatan ini adalah menjadi fakultas yang bungsu ya. Nah, ini menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk kami untuk mengembangkan. Satu di antaranya bahwa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 11 April ini mudah-mudahan kita sedang berproses untuk menambahnya prodi baru, yaitu prodi Diploma 3 Farmasi, dan mudah-mudahan kami sedang menghimpun, sedang mengumpulkan energi, kekuatan dan lain sebagainya. Tentu di dalam pengembangan prodi baru ini adalah atas restu dan memang kami menjawab atas keinginan di dalam mengembangkan prodi baru. Kemudian juga di dalam proses pembelajaran memang kami mencoba proses pembelajaran tidak hanya di dalam gedung saja, tetapi kita mencoba belajar untuk di luar gedung, bahwa di luar gedung ini merupakan sebuah referensi bagi mereka di mana kita harus ada kesesuaian atau link and match antara bagaimana kampus memberikan sebuah asuhan proses pembelajaran dengan bagaimana mereka ketika bekerja, bagaimana karakteristik mereka, para mahasiswa kami dipersiapkan secara mental, dipersiapkan di dalam persaingan. Dan pada kesempatan ini mari dan kami mengajak bergabung dengan fakultas kami, Fakultas Ilmu Kesehatan, putra-putri, bapak dan ibu untuk masuk ke fakultas kami. Insya Allah kami akan bisa menjalankan amanah atas kepercayaan daripada bapak dan ibu, sehingga putra dan putri kami didik, kami proses sehingga mempunyai kedewasaan secara akademik, mempunyai kedewasaan secara kultural, mempunyai kedewasaan secara ruhani, dan ini adalah menjadi satu kesatuan. Dan insya Allah kami akan memberikan nilai yang terbaik, dan kami selalu menjaga yang terbaik sebagaimana tuntutan dan kebutuhan, sehingga putra dan putri, bapak dan ibu dimanapun berada, insya Allah kami dapat menjalankan amanah tersebut. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan, dan tentu kami pun menunggu dan menerima masukan-masukannya dari siapapun untuk kelancaran proses pendidikan, untuk perbaikan proses pendidikan sehingga bisa meluluskan manusia-manusia yang terampil seperti yang saya sampaikan. Itu saja atas segala kekurangan kami, mohon maaf dalam segala hal yang telah dan sudah serta sedang kami lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Wakil Dekan 2 di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 11 April ingin menyampaikan kabar gembira terkait dengan keberadaan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 11 April. Yang lebih khusus lagi, saya akan menyampaikan terkait dengan bidang Wakil Dekan 2, yaitu masalah sarana prasarana juga sumber daya manusia. Yang pertama terkait dengan sumber daya manusia, alhamdulillah di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 11 April kami sudah memiliki tenaga pengajar yang profesional,
ya, kemudian juga didukung oleh tenaga kependidikan yang juga sudah profesional. Insya Allah kami akan memberikan pelayanan kepada seluruh mahasiswa, masyarakat, ya, secara optimal, ya, sekemampuan kami, ya, sesuai dengan pembidangannya masing-masing. Kemudian dari sisi sarana prasarana, para mahasiswa sudah bisa merasakan sendiri fasilitas yang kami miliki itu bisa dibanggakan, ya, dibandingkan dengan, mohon maaf, fakultas-fakultas yang lain. Ya, mungkin kami memiliki keunggulan, gitu ya, di misalnya untuk ruang perkuliahan semuanya sudah ber-AC, ya. Kemudian di lab, tiap laboratorium yang disediakan baik itu untuk kesehatan masyarakat maupun keperawatan semuanya sudah ber-AC, kemudian peralatan-peralatannya juga sudah sangat lengkap, dan ini akan senantiasa kami upayakan terus, ya, agar sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian saat ini juga program dari Yayasan Pendidikan 11 April Sumedang khusus untuk Fakultas Ilmu Kesehatan, kita sedang menambah, ya, ruang perkuliahan juga untuk laboratorium. Kebetulan di sebelah timur kita memiliki lahan yang masih kosong dan sekarang sudah terlihat, ya, geliatnya pembangunan yang dilaksanakan di Fakultas Ilmu Kesehatan ini. Kemudian terkait dengan pembiayaan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 11 April, insya Allah kami bisa dibilang juga mungkin termurah, ya, termurah di Jawa Barat atau mungkin juga di seluruh Indonesia, tapi bukan berarti kami murahan. Kami tetap menjaga kualitas walaupun dengan biaya pendidikan yang cukup terjangkau. Saya tidak akan mengatakan murah, tapi cukup terjangkau. Sebab murah itu relatif, yang murah mahal itu relatif, ya. Yang penting biaya pendidikan yang bisa dikeluarkan ketika masuk di perguruan tinggi, khususnya di Fakultas Ilmu Kesehatan, insya Allah terjangkau oleh masyarakat dari semua lapisan, ya, termasuk dari lapisan bawah. Nah, kemudian juga terkait dengan hal-hal lain, misalnya untuk pembiayaan juga disokong oleh, ya, beasiswa, bahwa di Fakultas Ilmu Kesehatan juga tersedia bermacam-macam beasiswa, termasuk beasiswa yang dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan 11 April Sumedang. Jadi pada intinya, sekali lagi, yang terkait dengan sumber daya manusia, yang terkait dengan sarana prasarana, kami akan senantiasa setiap saat, setiap tahun itu terus meningkatkan kualitasnya, baik itu sarana prasarana maupun SDM. Dan untuk program kedepannya terkait dengan SDM ini, kita akan mendorong para dosen untuk melaksanakan studi lanjut, tentu saja dengan ada bantuan atau sokongan dana dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 11 April, yang tentu saja itu berkaitan dengan kebijakan dari Yayasan Pendidikan 11 April Sumedang. Barangkali itu yang terkait dengan sarana prasarana, kemudian yang terkait dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 11 April. Oleh karena itu, kepada adik-adik calon mahasiswa, baik yang sekarang berstatus di siswa SMK maupun SMA, jangan ragu, ya, jangan ragu, jangan sungkan untuk melanjutkan pendidikan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 11 April ini. Kemudian juga dari kepada orang tua yang telah menitipkan putra-putrinya pada kami ucapkan terima kasih. Kemudian yang belum, kami dengan sangat terbuka mempersilakan, ya, mengaturkan selamat datang kepada mereka yang ingin bergabung dengan kami. Insya Allah kami akan senantiasa mengutamakan kualitas, ya, yang mudah-mudahan sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 11 April ini. Kita ingin mensejajarkan dengan perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat, khususnya terutama atau apalagi di tingkat nasional. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Burdaya sebagai Wakil Dekan 3 di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 11 April Sumedang. Wadek 3 itu berkenaan dengan kegiatan kemahasiswaan. Kegiatan kemahasiswaan itu banyak sekali program-program kemahasiswaan yang yang dilakukan oleh PIKES. Di antaranya ada kegiatan dari BPM, kemudian juga kegiatan BEM, kemudian juga ada Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat, Himpunan Mahasiswa Keperawatan, kemudian juga di dalam juga ada kegiatan-kegiatannya, ada UKM-UKM, di antaranya ada 6 UKM untuk di PIKES ini. Pertama UKM Futsal, UKM Poli, yang mana UKM Poli alhamdulillah ada salah satu mahasiswi ikut dengan tim Porda Sumedang, ya. Kemudian juga ada UKM juga, UKM Sanitari, UKM Paduan Suara, dan UKM Mapala atau Mahasiswa Pencinta Alam Wana Husada. Kemudian juga ada UKM Bulu Tangkis juga. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh para mahasiswa di bidang kemahasiswaan itu mereka banyak sekali untuk kegiatan-kegiatan penyuluhan terutama. Dan ketika terjadi COVID diantaranya mereka juga dilibatkan dan diikut sertakan dalam penanggulangan COVID, terutama dalam pelaksanaan vaksinasi, terutama bekerja sama dengan Kodim Sumedang, kemudian juga bekerja sama juga dengan Polres Sumedang. Mereka melakukan vaksinasi di pabrik-pabrik, kemudian juga di masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang lain yang dilakukan oleh para mahasiswa diantaranya itu banyak kegiatan penyuluhan. Dan alhamdulillah PIKES Unsap Sumedang ini banyak sekali kegiatan yang ingin bekerja sama. Di antaranya kemarin juga ada apalagi kalau ada kegiatan-kegiatan secara nasional ataupun di lokal di Sumedang, terutama untuk bantuan P3K, kemudian juga untuk bantuan pemeriksaan kesehatan. Yang terakhir kita melakukan pemeriksaan kesehatan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dalam rangka acara hari ulang tahun Muslimat. Kemudian juga ada pemeriksaan pada waktu terjadi COVID juga, ada pemeriksaan kesehatan di jalan tol dan lain sebagainya. Yang tidak kalah pentingnya, mereka itu kegiatan itu melakukan pelatihan LDKM bagi adik-adik mahasiswanya, kemudian juga ada pelatihan BTPOPH atau Basic Training of Public Health. Biasanya dilakukan tiap 1 tahun sekali untuk memperoleh keterampilan daripada mahasiswa. Kemudian juga kita juga dilibatkan pada waktu ada MTQ tingkat Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Sumedang menjadi petugas P3K dan petugas kesehatan lainnya. Kemudian juga kegiatan-kegiatan para mahasiswa itu berdampak kepada pengguna, dan alhamdulillah lulusan dari PIKES Unsap ini sudah banyak bekerja, ya, dan bersaing dengan lulusan-lulusan lain, terutama mereka itu di Jakarta itu ada juga kemarin baru lulus sebelum wisuda sudah ada panggilan di rumah sakit, yang dari Kesmas 1 orang, yang dari keperawatan 2 orang, mereka itu satu rumah sakit, ya. Kemudian juga lulusan-lulusan yang lainnya juga tersebar di puskesmas di Kabupaten Sumedang dan di rumah sakit ataupun di seluruh Jawa Barat. Malah ada yang bekerja di luar Jawa Barat, paling tepatnya ada di Kalimantan, ya. Kegiatan-kegiatan yang lain yang dilakukan oleh para mahasiswa, mereka sering melakukan bakti sosial, baik itu hitanan massal, kemudian penyuluhan, kemudian juga melakukan donor darah juga yang kita lakukan biasanya di kampus PIKES ini. Karena rutin donor darah itu adalah program daripada Himpunan Mahasiswa Keperawatan, biasanya itu 3 bulan sekali. Nah, kemarin terakhir kita melakukan pada bulan Juli itu dalam rangka hari ulang tahun PIKES yang kedua atau dalam acara PIKES PES yang kedua, itu kegiatan donor darah. Kemudian juga selain itu yang dilakukan oleh para mahasiswa kita juga kemarin ketika terjadi gempa bumi di Cianjur, terutama dari UKM Mapala Wana Husada itu juga melakukan kegiatan di sana dan ikut melakukan pertolongan. Ya, mungkin itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kegiatan mahasiswa. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kenapa harus memilih program studi kesehatan masyarakat?
Karena Prodi Kesmas ini adalah prodi tertua di Fikes Unsap ini. Prodi Kesmas ini sudah hadir di Sumedang ini dari tahun 2006. Nah, teman-teman kenapa harus memilih prodi ini? Program studi kesehatan masyarakat ini unggulannya yaitu menjaga kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat, yaitu diantaranya pencegahan dan promotif kesehatan, di mana teman-teman di sini belajar tentang bagaimana cara pencegahan penyakit dan promosi kesehatan, baik itu di kawasan tertentu ataupun kawasan lingkungan kerja. Baik teman-teman, di program studi ilmu kesehatan masyarakat ini akan dihadirkan unggulan yaitu berupa peminatan. Nah, peminatan ini akan teman-teman tempuh pada semester 5, di mana peminatan ini benar-benar disesuaikan dengan peminatan teman-teman akan memilih kemana. Jadi kan kesehatan masyarakat itu luas ya, untuk pencegahan penyakit, untuk mensejahterakan kesehatan masyarakat dan hubungan sosial lainnya. Di antaranya di kampus kita ini, Fikes Unsap, ada 7 peminatan yang bisa teman-teman pilih. Di antaranya yaitu administrasi kebijakan kesehatan, yang kedua yaitu promosi kesehatan, yang ketiga yaitu kesehatan lingkungan, yang keempat yaitu kesehatan keselamatan kerja atau biasa kita sebut dengan K3, lalu yang kelima yaitu ada epidemiologi, yang keenam yaitu ada gizi kesehatan masyarakat, yang ketujuh yaitu ada kesehatan reproduksi. Nah, jadi teman-teman tidak usah khawatir kalau misalkan nanti akan bingung nantinya akan mengarah kemana, karena kan gizi kesehatan masyarakat itu luas sekali. Jadi nanti teman-teman bisa pilih peminatan di program studi ilmu kesehatan masyarakat ini. Baik, selain itu program studi ilmu kesehatan masyarakat ini sudah terakreditasi LAMPTKES dan staf maupun pengajarnya juga sudah mumpuni dan berpengalaman di bidangnya. Lulusan S2 dan diantaranya ada yang S3 juga. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau misalkan ingin bergabung dengan program studi ilmu kesehatan masyarakat ini. Baik teman-teman, selain itu teman-teman mungkin ingin tahu prospek kerja ke depannya program studi ilmu kesehatan masyarakat ini kemana. Nah, ini sangat benar-benar karir di masa depannya itu cukup cemerlang, diantaranya yaitu bisa bekerja di layanan kesehatan masyarakat seperti rumah sakit, puskesmas, laboratorium, dinas kesehatan, institusi pemerintahan maupun non-pemerintahan, diantaranya mungkin bisa di instansi pendidikan dan lain sebagainya. Untuk lebih spesifiknya, para lulusan dari program studi kesehatan masyarakat ini sudah bekerja di berbagai instansi, diantaranya di Rumah Sakit Umum Sumedang, ada yang di RSUD Karawang, di Jakarta, bahkan di daerah sekitar kita yaitu di daerah Bandung. Selain itu, kalau misalkan teman-teman ingin bekerja di daerah desa atau misalkan terpusat di masyarakat, itu bisa di puskesmas. Rata-rata lulusan kami itu bekerja di daerah puskesmas, baik itu di dalam Sumedang maupun di luar Sumedang. Selain itu, lulusan kami juga ada yang sudah bekerja di perusahaan swasta sebagai konsultan dari K3 atau tadi yang saya sebutkan itu mungkin kesehatan keselamatan kerja. Nah, nantinya mereka akan menjadi konsultan bagaimana sih caranya agar para pekerja ini tetap sehat dan terjaga keselamatannya ketika berada dalam suatu proyek, seperti itu. Selanjutnya, ketika kita belajar di kesehatan masyarakat ini, kita tidak hanya belajar di dalam gedung saja. Jadi tidak hanya belajar ketika waktu perkuliahan saja. Kita juga ada beberapa kunjungan keluar seperti ke Lokalitbangkes Pangandaran, seperti meneliti penyakit dan membedah nyamuk, seperti itu. Selain itu juga kita ada kunjungan keluar seperti kunjungan industri. Nah, nanti ketika kunjungan industri ke PT-PT tertentu yang sudah kita jalin MOU-nya, di sana teman-teman bisa melihat atau mengidentifikasi bagaimana keselamatan dan kerja di sana. Selain itu ada kunjungan lainnya seperti kunjungan sosio-antropologi kesehatan dan bagaimana teman-teman bisa berbaur menjaga, menganalisis derajat kesehatan mereka yang di pedesaan maupun perkotaan. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jadi tidak usah ragu lagi ya untuk bergabung bersama kami. Sudah terbukti sejak dahulu sudah ada program studi kesehatan masyarakat ini dan teman-teman tinggal join bersama kami di program studi kesehatan masyarakat S1 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 11 April. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nah, perkenalkan nama saya Mona Yulianti. Saya di Fikes Fakultas Ilmu Kesehatan sebagai Kaprodi Ilmu Keperawatan.
Fakultas Ilmu Keperawatan ini mempunyai 2 prodi. Yang pertama prodi Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat. Nah, saya di Fakultas Ilmu Keperawatan itu ada jurusan yang lain, di mana mahasiswa itu dituntut untuk melakukan lanjutan ke profesi nurse. Jadi mahasiswa di prodi keperawatan itu harus melanjutkan atau menempuh perkuliahan selama 8 semester. Nah, nanti tidak cukup di sana 8 semester. Nah, si mahasiswa itu diwajibkan untuk melanjutkan ke semester 9 dan semester 10 sebagai profesi nurse. Nanti mahasiswa prodi keperawatan ini lulusannya atau nanti belajarnya seperti apa, mereka akan belajar mengenai sakit atau sehatnya manusia, bagaimana cara merawat nanti pasien. Ada beberapa mata kuliah yang ada di kurikulum prodi keperawatan yang menjadi ciri khas yang sesuai dengan visi misi kami, yaitu ada keperawatan holistik, di mana si mahasiswa itu harus menguasai tidak hanya merawat sampai psikisnya aja atau fisiologinya aja, tetapi si mahasiswa itu harus merawat pasien mulai dari fisik, fisiologi, psikologisnya, spiritualnya, sosialnya, jadi lebih holistik, lebih merangkum dari kesehatan si pasien itu tersebut. Nah, dosen di prodi keperawatan, alhamdulillah kami memiliki dosen yang sudah linier di bidang kepakarannya. Jadi kami punya SDM dosen-dosen yang memang S2 keperawatan. Hampir 80% dosen kami adalah S2 keperawatan. Prodi Ilmu Keperawatan di kami itu sudah terakreditasi, baik sekali terakreditasi oleh LAMPTEKES. Nah, untuk kegiatan belajar mengajarnya 1 minggu untuk daring, 1 minggu untuk luring, dikarenakan mahasiswa kami semakin hari atau tahun ke tahun itu semakin bertambah. Jadi nanti mahasiswa ini di semester 5 dan semester 7 akan magang atau ada PBK, praktek belajar klinik, di mana mahasiswa itu selama 2 minggu dia harus praktek di rumah sakit di semester 5 dan 7. Nanti disesuaikan dengan mata kuliah yang sudah ditempuh di PBK 1 dan PBK 2. Nah, untuk sarana prasarana di kami Prodi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan, alhamdulillah lab kita sudah mempunyai 8 laboratorium ditambah 1 laboratorium OSCE. Nah, kenapa 8? Kami menentukan lab itu sesuai dengan starse yang ada di Prodi Ilmu Keperawatan. Ada 8 starse, yaitu starse komunitas, starse anak, jiwa, keluarga, gerontik, KMB, kritis, dan lain-lain. Jadi di sarana prasarana di kami itu 8 lab keperawatan dan 1 lab OC. Nah, lab OC ini jadi nanti mahasiswa ketika ujian praktikum mereka akan menggunakan lab OC. Jadi mahasiswa untuk praktiknya itu berarti menggunakan lab yang 8 tadi. Nah, untuk ujiannya kita menggunakan lab OC. Nah, untuk kenapa sih harus prodi keperawatan? Karena lulusan-lulusan kami itu 90% tidak ada yang menganggur. Jadi setelah profesi nurse ditempuh, mereka langsung ada kerja, langsung ada panggilan. Jadi ketika mereka melamar ke rumah sakit dan mereka sudah mempunyai STR, itu tidak lama mereka menunggu untuk bekerja. Jadi 90% lulusan kami sudah bekerja. Nah, jadi di mana saja alumni atau rumah sakit yang mereka lamar itu ada yang di Rumah Sakit Harapan Kita, ada di rumah sakit yang mereka bekerja, Rumah Sakit Umum Sumedang itu banyak sekali, Rumah Sakit Pakuwon, dan Rumah Sakit Al-Islam, Rumah Sakit Permata Cirebon. Jadi masih banyak lagi. Nah, untuk nanti praktek PBK 1 dan PBK 2 atau nanti praktek profesi nurse, kita sudah bekerja sama atau melakukan MOU dengan beberapa rumah sakit. Misalnya Rumah Sakit Cermai Cirebon, Panti Gramesia Cirebon, Rumah Sakit Jiwa Cisarua Lembang, Rumah Sakit Umum Sumedang, Rumah Sakit Pakuwon, Dinas Kesehatan, dan seluruh puskesmas yang ada di Sumedang.
Jadi nanti karena ada mata kuliah keperawatan komunitas di mana mereka harus praktek di puskesmas gitu. Jadi kenapa harus ke Fakultas Ilmu Kesehatan khususnya prodi keperawatan, karena lulusan-lulusan kami alhamdulillah cepat untuk mendapatkan pekerjaan dan tempat dan lokasinya mudah dijangkau di Sumedang. Jadi ngapain ke Bandung kalau misalkan di Sumedang ada prodi ilmu keperawatan. Dan di prodi ilmu keperawatan ini nanti kan mahasiswa akan melanjutkan ke profesi nurse. Nah, dari S1 ke profesi nurse itu kalau dibandingkan dengan pikes-pikes atau stikes-stikes di Jawa Barat, kami yang paling murah untuk segi pembiayaan. Dan tapi meskipun kami paling murah dari segi pembiayaan, tapi ilmu yang nanti mahasiswa dapatkan itu sama dengan fakultas-fakultas atau fakultas ilmu kesehatan yang di seluruh Jawa Barat yang ada di Bandung, ada di Jakarta, atau enggak ada di Cirebon. Insya Allah ilmunya sama. Oke, adik-adik yang di luar sana, teman-teman SMA yang masih bingung menentukan kita kuliah di mana, jangan lupa marilah kita bergabung di Fakultas Ilmu Kesehatan Unsap Universitas 11 April Sumedang, prodi Ilmu Keperawatan khususnya atau prodi Kesehatan Masyarakat. Jangan lupa, ayo bergabung di Fakultas Ilmu Kesehatan Unsap Universitas 11 April Sumedang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karwati. Di Fikes Unsap, saya sebagai pemegang program profesi nurse. Apa itu program profesi nurse? Program profesi nurse itu adalah suatu program di mana mahasiswa itu setelah menempuh S1 keperawatan, dia harus melanjutkan ke praktek profesi nurse, di mana praktek ini adalah 100% praktek. Jadi belajarnya adalah di lapangan. Sudah ber-MOU dengan Rumah Sakit Umum Sumedang, Rumah Sakit Ciremai, Rumah Sakit Pakuwon. Terus untuk di masyarakatnya kita bekerja sama dengan puskesmas yang ada di wilayah Dinas Kesehatan Sumedang. Apa itu yang untuk prakteknya ada 9 stase, yaitu mulai dari stase keperawatan dasar, keperawatan medikal bedah, keperawatan anak, keperawatan maternitas, keperawatan jiwa. Nah, untuk keperawatan jiwa kita praktek ber-MOU dengan Panti Gramesia Cirebon dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Nah, untuk praktek di komunitas, adapun stasenya yaitu stase gerontik, stase perawatan komunitas, dan stase keperawatan keluarga. Ini semuanya ada di lapangan. Nah, jadi untuk praktek ini ada 36 SKS. Nah, jadi kita semua belajarnya hanya di lapangan, jadi tidak di kampus. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan tentang program profesi nurse. Nah, setelah beres dari praktek dari rumah sakit, puskesmas, langsung ada uji kom atau uji kompetensi, di mana hasil uji kompetensi ini menentukan seorang perawat nurse itu bahwa dia lulus menjadi seorang nurse. Ini diadakan oleh AIPNI yang mengadakan uji kom ini, di mana kita semua seluruh Indonesia punya jadwal khusus untuk uji kom. Adik-adik, untuk pembelajaran di profesi nurse bukan hanya dosen dari fakultas, tapi juga akan dibimbing oleh para perawat senior yang sudah profesional dan punya sertifikasi pembimbing lapangan. Mari adik-adik untuk bergabung di program profesi nurse ya. Karena adik-adik setelah lulus dari S1 keperawatan harus ikut bergabung lagi dengan kami di program profesi nurse, karena Anda akan menjadikan seorang perawat yang profesional. Berapa sekarang? 2. Tingkat 2. Oke, sekarang ke tingkat 4. Nah, oke. Itu aja.
Oke, nama saya Muhammad Arfan, saya tingkat 4 semester 8. Alhamdulillah saya sekarang menempuh pendidikan ilmu kesehatan masyarakat di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 11 April dan program studi ilmu kesehatan masyarakat. Dan alhamdulillah, kenapa saya memilih program studi ilmu kesehatan masyarakat? Karena saya ingin membantu masyarakat untuk mengetahui atau untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas, khususnya tentang kesehatan. Karena di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 11 April tidak hanya kita mengikuti pelaksanaan perawatan atau dan sebagainya, tapi di sini kita juga belajar mengenai promosi kesehatan, kemudian analisis kebijakan kesehatan, kemudian juga kesehatan lingkungan, dan tidak hanya itu, kita juga mempelajari mengenai gizi masyarakat. Dan juga saya telah mengikuti praktikum ataupun mungkin kunjungan industri ke Pangandaran, Lokalitbangkes Pangandaran, dan juga alhamdulillah saya pernah meraih prestasi menjadi duta genre Kabupaten Sumedang pada tahun 2020. Baik, untuk teman-teman semua yang ingin melanjutkan ke jenjang perkuliahan, jangan lupa langsung saja pilih ke Universitas 11 April, khususnya ke Fakultas Ilmu Kesehatan di program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Jangan lupa ditunggu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Kainla Pratami. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 11 April, Prodi Kesehatan Masyarakat, tingkat 4 semester 8. Di sini, di program studi ilmu kesehatan masyarakat, tidak hanya belajar di dalam gedung, tetapi juga ada yang di luar gedung. Misalnya seperti PBL 1, saya kebetulan waktu itu di puskesmas itu. PBL 2, KKN saya bertempat di Desa Cipendei, dan sekarang saya sedang magang di Dinas Kesehatan. Jadi sangat seru. Program studi kesehatan masyarakat tidak hanya belajar di dalam gedung, tetapi ada juga kegiatan di luar gedungnya. Dan tak lupa dari itu, di kesehatan masyarakat ini juga khususnya di fakultas ini terdapat beasiswa. Ada beasiswa KIP kuliah dan beasiswa UKT. Buat adik-adik yang mau kuliah, yuk gabung bersama kita di program studi kesehatan masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 11 April. Kami tunggu kedatangan adik-adik. Perkenalkan, nama saya Agim Gimnasti Apriyatna. Saya dari Universitas 11 April, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Ilmu Keperawatan. Alasan saya memilih keperawatan, yaitu saya ingin menjadi tenaga medis profesional di Indonesia maupun di luar Indonesia. Selain itu, saya juga aktif menjadi tenaga medis di instansi-instansi Sumedang, dari Kodim sampai ke Dinas Kesehatan. Bagi adik-adik SMK atau SMA yang ingin melanjutkan kuliah di bidang kesehatan, ayo bergabung di Fikes Unsap. Perkenalkan, nama saya Ayani Triana, saya mahasiswa Universitas 11 April Sumedang, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Ilmu Keperawatan. Alasan saya masuk ke perawatan, yaitu saya selain ingin menjadi perawat profesional, saya juga ingin membantu masyarakat, juga berguna bagi bangsa. Bagi adik-adik yang ingin melanjutkan perkuliahan S1 Keperawatan, mari bergabung bersama kami di Universitas 11 April Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman, SKM, dan saya bekerja sebagai petugas fungsional promosi kesehatan. Kemudian pekerjaan saya bertempat di Puskesmas Kota Kaler, dan alhamdulillah saya lulusan Fikes 11 April Sumedang, dan saya merupakan lulusan yang pertama kelas reguler ya, tahun 2002-2007 ya. Kemudian teman-teman semua mengenai tanggapan ya, kebetulan saya merupakan alumni Stikes 11 April Sumedang. Dulu belum menjadi Fikes ya, karena dulu masih Stikes. Nah, tanggapan untuk saya sendiri ya, yang saya rasakan luar biasa sekali ya mengenai Fikes 11 April Sumedang atau dikenal dengan UNSAP ya. Saya banyak pengalaman sekali, dan di situ kita bisa menimba ilmu yang sangat luar biasa ya. Pertama, rekan-rekan semua, kita mendapatkan ilmu itu ada dua ya, secara teori maupun secara praktek ya. Teman-teman perlu diketahui ya, karena kita belajar promosi kesehatan itu ada kegiatan dalam gedung dan luar gedung. Nah, yang saya rasakan dan saya dapatkan ya, kegiatan-kegiatan tersebut ketika kita mendapatkan praktek
ya ketika mendapatkan teori-teori di dalam kelas ya, kita langsung bisa mempraktekannya. Nah teman-teman semua, dari situlah mungkin saya sendiri ya belajar dan terus belajar ya, sehingga saya dulu pernah belajar organisasi ya di PIKES 11 April Sumedang, dan alhamdulillah saya dipercaya oleh rekan-rekan semua. Angkatan pertama saya sebagai ketua senat PIKES 11 April Sumedang. Saya masih teringat ya, kita di PIKES 11 April Sumedang belajar tentang komunikasi ya, sangat luar biasa dan super sekali ya. Teman-teman semua kita bisa aplikasikan ya, karena komunikasi itu ada komunikasi verbal dan ada komunikasi non verbal. Itu secara teorinya nih teman-teman ya, dan kita bisa praktekkan nanti di lapangan. Yuk mari guys, gabung bersama PIKES 11 April Sumedang. Luar biasa sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Epi Rosvianti, SKMMKM. Saya selaku Subkor Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang. Kami di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang banyak merekrut lulusan-lulusan dari Fikes Unsap. Di antaranya mereka sebagai petugas Promkes di 35 puskesmas. Dari 35 puskesmas, mereka sebagai petugas promosi kesehatan banyak lulusan dari Fikes Unsap, yang diantaranya ada yang ASN dan non-ASN. Meskipun seperti itu, dari 35 puskesmas, mereka sebagai petugas promosi kesehatan berkinerja dengan baik, dan tentunya mereka dicetak ilmu-ilmu yang berkualitas dari Fikes Unsap. Selain dari petugas promosi kesehatan, banyak juga lulusan PIKES dari Unsap. Mereka bekerja sebagai adminkes di Dinas Kesehatan maupun di puskesmas. Mereka bekerja sebagai tenaga administrasi, mengolah data, dan petugas surveillance di puskesmas ataupun di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang. Jadi kenapa harus memilih prodi PIKES Unsap? Yang pertama, administrasinya sangat ringan. Yang kedua, lokasinya sangat dekat dan bisa dijangkau. Yang ketiga, dosen-dosennya yang sangat berkualitas. Dan yang terakhir dan yang paling utama, mencetak ahli kesehatan masyarakat yang berkualitas. Jadi jangan ragu masuk kuliah di ahli kesehatan masyarakat PIKES Unsap. Karena ahli kesehatan masyarakat PIKES Unsap banyak mencetak generasi-generasi yang sangat berkualitas, yang tentunya mereka yang sudah ASN ataupun non-ASN, mereka sangat berkinerja dengan baik di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang ataupun di puskesmas-puskesmas, di 35 puskesmas di wilayah Kabupaten Sumedang. Dan yang terakhir, saya pun lulusan dari Fikes Unsap, dan alhamdulillah saya dicetak ilmu-ilmu yang baik di ahli kesehatan masyarakat Fikes Unsap. Terima kasih. Saya Epi Rosvianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Nandar Wirawan. Saya perawat di RSUD Sumedang. Saat ini saya sebagai Ketua Komite Keperawatan di RSUD Sumedang dan Clinical Care Manager untuk area gawat darurat serta keperawatan kritis. Terkait dengan Fikes Unsap sendiri, di sini Fikes Unsap saya rasa memiliki reputasi yang baik dan kompetensi yang tinggi ya terkait dengan pembelajaran di Fikes Unsap, di mana kalau saya lihat di sini Fikes Unsap bisa memberikan pembelajaran yang inovatif, berorientasi pada praktek dan memberikan pemahaman yang mendalam baik itu secara teori maupun praktek keperawatan. Fikes Unsap juga memiliki hubungan yang sangat kuat dengan berbagai lembaga kesehatan, terutama dengan RSUD Sumedang ya, yang merupakan RSUD yang rumah sakit yang ada di sekitar kampus.
Sehingga dengan adanya hubungan yang kuat ini bisa memberikan suatu pengalaman untuk mahasiswa, ya, mahasiswa menjadi memiliki kesempatan untuk melakukan praktek lapangan, terutama di RSUD Sumedang, sehingga dapat memberikan pengalaman yang nyata dalam merawat pasien pada semua mahasiswa keperawatan, dan mahasiswa keperawatan dapat belajar berinteraksi dengan tim medis profesional. Untuk Rumah Sakit Sumedang sendiri, kami banyak menggunakan alumni-alumni dari Fikes Unsap, dan saya kira untuk sampai saat ini belum ada keluhan, baik itu secara pelayanan ataupun secara pribadi individual keperawatan sendiri yang keluhannya ditujukan langsung pada alumni-alumni Fikes Unsap. Nah, kenapa harus memilih keperawatan terutama di Fikes Unsap? Saya kira keperawatan itu tidak hanya bekerja sebagai perawat di rumah sakit ataupun di klinis, tetapi ada berbagai kesempatan, ya, yang bisa dijalankan oleh keperawatan selain di klinis rumah sakit ataupun puskesmas. Nah, apalagi di Unsap ini merupakan fakultas ilmu kesehatan satu-satunya swasta di Kabupaten Sumedang yang mampu bersaing dengan fakultas ilmu kesehatan lain ataupun terutama keperawatan, ya, program studi keperawatan yang ada di Kabupaten Sumedang. Untuk Bapak Ibu yang memiliki anak yang akan meneruskan jenjangnya ke keperawatan, ya, profesi keperawatan, saya rasa Fikes Unsap bisa menjadi salah satu rekomendasi. Terima kasih.